Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 7 MTS untuk Muslimin? Baik ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin, materi kemarin, yaitu tentang himpunan. Tapi sebelum kita melanjutkan materi kemarin, kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama yaitu sifat-sifat himpunan. Yang kedua yaitu operasi himpunan. Dan yang ketiga nanti saya kasih contoh problem solvingnya atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan. Oke, yang pertama yaitu tentang sifat-sifat himpunan. Nah, yang perlu kita ketahui dari sifat-sifat himpunan yang pertama adalah tentang kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan ini adalah banyaknya anggota himpunan dari sebuah himpunan. Biasanya notasinya adalah N kecil. Misal saya punya himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kalau ditanya kardinalitas himpunannya adalah NA, ya. N kecil dalam kurung A sama dengan 6. Dari mana 6? Ya tinggal dihitung ada berapa anggotanya. Oke, saya kasih contoh lagi. Misal saya punya himpunan B. Himpunan B ini anggotanya adalah A, B, C, D. Bisa ditebak berapa kardinalitas himpunannya? NP-nya berapa? Betul, 4. A, B, C, D. 4 ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua yang perlu kita ketahui adalah himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Himpunan bagian adalah sebuah himpunan yang merupakan bagian dari himpunan lain. Nah, kalau begini berarti kita kasih contoh aja ya. Nah, lambangnya dulu, lambang dari himpunan bagian itu seperti N tapi dibuat miring. N atau dibuat miring. Ya, seperti itu. Oke. Nah, saya kasih contoh. Misal saya punya himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan B, anggotanya adalah 3, 5. Atau B adalah 2, 3, 5 aja ya. B adalah 2, 3, 5. Ya. Maka B itu dikatakan sebagai himpunan bagian dari himpunan A. Kenapa? Karena dalam anggota himpunan B itu masuk semua ke dalam anggota himpunan A atau ada di dalam anggota himpunan A. Bisa dipahami? Masih bingung? Oke, saya kasih contoh yang kedua. Misalkan saya punya himpunan lagi C. C himpunannya adalah 1, 3, dan 5. Maka C juga bisa dikatakan sebagai himpunan bagian dari A. Maka ditulis C himpunan bagian dari A. Kenapa? Karena semua anggota C itu ada di dalam himpunan A. Paham ya? Yang ketiga, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga yaitu tentang himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Nah, notasinya biasanya itu P. P besar. Himpunan kuasa itu artinya P. Himpunan kuasa itu artinya himpunan bagian yang mungkin dari sebuah himpunan. Bingung ya?
himpunan bagian yang mungkin terjadi pada sebuah himpunan. Misal, saya punya himpunan A. Himpunan A ini anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Nah, 1, 2, dan 3 ini kalau kita ditanya himpunan kuasanya apa saja, maka yang pertama adalah kosong. Ingat, kosong merupakan kosong itu, himpunan kosong selalu menjadi himpunan bagian dari himpunan yang lain. Yang kedua adalah 1. Yang ketiga 2. Yang keempat berapa? 3. Terus lanjutnya adalah 1, 2, 1, 3, dan 2, 3, dan terakhir adalah 1, 2, 3. Oke, ada berapa? 8 ya. 0, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, dan 1, 2, 3. Itu adalah himpunan-himpunan bagian yang mungkin dari himpunan A. Maka dikatakan PA-nya itu tadi semua. Gitu ya. Nah, sekarang kalau ditanya banyaknya himpunan kuasa, maka kalau kita bicara banyaknya, maka notasinya mesti N kecil. Maka kalau tanya banyak himpunan kuasa berarti NPA. Banyak himpunan kuasa dari A tadi adalah NPA. Rumusnya adalah 2 pangkat N. 2 pangkat N. N-nya berapa tadi? Banyak himpunannya 3 kan? Berarti NPA adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 tahu kan? 2 kali 2 kali 2 sampai 3 kali ya. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Bisa dimengerti? Oke, sekarang kamu pikirkan. Coba kamu pikirkan bagaimana kalau saya punya himpunan B, anggotanya adalah A, B, C, D. Ya, coba kamu cari himpunan kuasanya dan banyaknya himpunan kuasanya. Ingat, kosong selalu menjadi himpunan bagian dari himpunan yang lain. Itu ya. Yang keempat, kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah tentang himpunan yang sama. Apa itu himpunan yang sama? Himpunan yang sama itu artinya himpunan yang mempunyai anggota yang sama persis. Misalkan saya punya himpunan A, anggotanya adalah POS, dan himpunan B adalah SOP. Kalau kita lihat, ternyata pada himpunan A dan himpunan B itu anggotanya sama, ada S, sama-sama ada S, ada O, ada P juga. Nah, maka dikatakan sebagai himpunan yang sama. Nah, himpunan yang sama ini artinya anggotanya sama dan banyak anggotanya sama. Oh ya. Yang kelima adalah equivalent. Himpunan yang equivalent. Apa yang dimaksud dengan himpunan yang equivalent? Himpunan equivalent adalah himpunan yang mempunyai banyak anggota sama, tetapi anggotanya tidak sama. Perhatikan ya kata-kata saya, antara banyak anggota sama anggota ya. Misal saya punya himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3. Himpunan B adalah A, B, C. Ada berapa anggota banyaknya anggota himpunan A? 3. Ada berapa banyak anggota himpunan B? 3 juga. Ya, A, B, C 3 kan? Nah, tapi apakah sama anggota A sama anggota B? Anggotanya itu sama enggak? Beda kan?
Yang pertama angka, yang kedua yang B itu huruf. Maka ini dikatakan sebagai himpunan ekuivalen. Bisa dimengerti? Oke, selesai sampai di sini sifat-sifat himpunan. Kita lanjut ke operasi himpunan. Nah, dalam operasi himpunan yang pertama saya kenalkan namanya adalah irisan atau interseksi atau nation, ada yang katakan seperti itu, nation. Nah, notasinya adalah N kecil seperti banyak himpunan tadi. Bukan N ya, tapi kayak N. Tapi bukan N. Nah, lambangnya seperti ini. Itu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan interseksi ini atau irisan? Yang dimaksud dengan irisan itu adalah anggota himpunan yang sama. Nah, anggota dari dua himpunan yang sama. Misal saya punya himpunan A dan himpunan B. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Himpunan B adalah 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Kalau kalian perhatikan antara himpunan A sama himpunan B ada yang sama kan? Berapa? 2, 4, dan 6. Nah, maka 2, 4, dan 6 ini disebut sebagai irisan. A irisan B atau B irisan A akan sama hasilnya, A irisan B maupun B irisan A hasilnya yaitu 2, 4, dan 6. Nah, bagaimana kalau menggambar diagram Venn-nya? Perhatikan ini. Nah, untuk menggambar diagram Venn dari A irisan B adalah seperti ini. Ya, kita buat kotak terlebih dahulu atau persegi panjang. Nah, karena irisan, maka karena ada dua himpunan ya, maka dua kurva. Nah, karena irisan maka kurva ini saling berpotongan. Nah, di manakah tempat untuk menempatkan anggota-anggota irisan tadi? Yaitu ada di tengah-tengah perpotongan itu. Terus yang di sini berarti yang hanya anggota A dan yang di sini hanya anggota B. Oke, bisa dimengerti? Oke, kita lanjut yang kedua yaitu gabungan. Apa itu gabungan? Gabungan itu artinya, nah, notasinya dulu, notasinya itu kayak U, atau gabungan itu disebut union ya, union. Nah, gabungan itu adalah menggabungkan anggota-anggota dari dua himpunan atau lebih. Misal saya punya himpunan A adalah 1, 2, 3, himpunan B adalah 2, 3, 4, 5 ya. Maka A union B adalah semua anggotanya A dan B itu ditulis. Kalau ada yang sama berarti nulisnya cuma satu saja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Mudah ya. Nah, yang ketiga yaitu different ya. Apa itu different? Selisih ya. Simbolnya itu min atau tanda miring tapi terbalik ya. A selisih B artinya semua anggota A yang tidak ada dalam B. Paham? Oke, saya kasih contoh biar lebih paham. Saya punya anggota A adalah 1, 2, 3, 4, 5.
dan anggota B adalah 3, 6, 8, 9. Ya, 3, 6, 8, 9 anggota B. Maka A selisih B itu berapa? Semua anggota A yang tidak ada dalam B. Berapa? 1, 2, 4, 5. Begitu ya. Nah, kalau dibalik, B selisih A bagaimana Pak? B selisih A artinya apa? Anggota B yang tidak ada dalam anggota A. Berarti berapa saja? Jika sudah ada ya, bisa dimengerti? Ayo berapa? Ya, bisa dimengerti ya. Coba jawab. Oke. Terus yang berikutnya adalah komplement. Yang keempat itu adalah komplement. Apa itu komplement? Nah, kalau kita bicara komplement, nanti kita akan melibatkan yang namanya semesta, himpunan semesta. Ya, komplement itu pengecualian. Ya, pengecualian. Ya, misal saya punya himpunan A dan semestanya, ya, saya punya semesta ya. Semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 ya, 1 sampai 10. Saya punya himpunan A adalah 1 sampai 5. Maka kalau ditanya A komplement, notasinya pada di komplement. C ya, C atau aksen itu. Ya, itu notasinya C kecil di atas itu. Maka A C atau A komplement, komplement A adalah berapa saja? Semua anggota S yang tidak ada dalam A itu adalah A komplement. Berarti adalah 6, 7, 8, 9 dan 10. Bisa dimengerti? Bagaimana kalau digabungkan Pak? Misal saya punya himpunan lagi B. Himpunan B adalah 3, 6, 9. Terus yang ditanya adalah A irisan B komplement. Maka langkahnya adalah kamu cari dulu antara A dan B irisannya apa saja. Tadi irisan sudah ya. Ya, A sama B irisannya apa saja? Cuma 3 kan? Berarti kalau A irisan B komplement itu berarti semua anggota S kecuali 3. Kalau gabungan, coba kalian cari. Begitu. Sampai sini tentang operasi himpunan. Yang ketiga yaitu tentang problem solving atau memecahkan masalah, pemecahan masalah pada himpunan. Ya, biasanya tiap materi itu ada problem solvingnya, pemecahan masalahnya dalam kehidupan sehari. Apa contoh soalnya? Nah, sebelum kalian saya kasih contoh soal, coba kalian tolong hafalkan nanti ya. NS sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B ditambah NA union B komplement. Oke, dapatkan NS sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B ditambah NA union B komplement. Sebelum kita masuk ke problem solvingnya, saya terangkan dulu apa maksud dari NS. NS itu artinya adalah banyaknya anggota keseluruhan. Ya, NA artinya banyaknya himpunan A, NB artinya banyaknya anggota B, NA irisan B artinya banyaknya anggota A dan B yang sama-sama suka atau apa ya, irisan ya. Atau gini aja, NS itu banyaknya keseluruhan, NA artinya yang suka A, NB artinya yang suka B, NA irisan B artinya yang suka A,
tapi juga suka B. Ya. Terus NA union B komplement ini artinya yang tidak suka kedua-duanya. Oke, saya kasih contoh ini. Dalam sebuah kelas ya, itu ada anak yang suka olahraga, pelajaran olahraga sebanyak 10. Terus anak yang suka pelajaran matematika ada 5. Anak yang suka pelajaran matematika dan olahraga itu ada 2. Dan anak yang tidak suka pelajaran matematika maupun pelajaran olahraga itu ada 1. Nah, pertanyaannya adalah berapakah banyak siswa yang ada pada kelas itu? Nah, untuk menjawab ini maka kita pakai rumus tadi, NS. Berarti yang ditanya karena banyak siswanya adalah yang ditanya adalah NS. Jadi NS sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B ditambah NA union B komplement. NA nya berapa tadi? 10. NB nya berapa? Misalkan NA adalah yang suka olahraga ya, NB adalah yang suka matematika. NA berarti ada 10, NB nya 5. Yang suka kedua-duanya berapa tadi? Ada 3. Berarti 10 tambah 5 dikurangi 3. Yang tidak suka kedua-duanya atau NA union B komplement adalah 1. Berarti ada berapa siswa? 10 tambah 5 dikurangi 3 ditambah 1. Berapa? Ya, 10 tambah 5 15. 15 kurangi 3 12. 12 tambah 1 13. Berarti banyaknya siswa kelas tersebut adalah 13 orang. Nah, oke ya, paham? Nah, nanti dalam soal problem solving kadang-kadang katanya tidak suka tapi gemar keduanya, tidak gemar keduanya, atau tidak memiliki keduanya dan tidak memiliki kedua-duanya. Nanti tinggal dilihat contoh atau dilihat soalnya. Begitu anak-anak kelas 7. Nah, untuk latihan maka saya kasih apa? Latihan enggak nih? Latihan ya? Nah, bolehlah buat latihan biar kalian paham betul. Saya mau lihat kalian paham betul enggak? Soalnya enggak sulit. Oke, perhatikan soalnya berikut. Masih nunggu soalnya. Nah, soalnya ada di depan tadi ya, ada 2 soal. Kalau kalian melihat penuh videonya, tentunya kalian akan menemukan 2 soal tadi. Nah, jawab pertanyaan tadi dalam Google Form yang linknya ada di bawah video ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.